Ya, supaya saudara katakan gini, masa sih nggak bisa meninggalkan? Ya kalau saudara percaya ngomongan saya, mungkin saudara bilang, wah bisa dibohongin nih. Tapi kalau Tuhan sendiri yang ngomong, di Alkitab gimana? God cannot lie. Tuhan tidak dapat berdusta. Kita udah tahu kesuksesan kita karena Tuhan menyertai. Keberhasilan kita karena Tuhan menyertai. Kita sudah tahu dalam segala aspek, dalam segala bidang, dalam segala hal, mengatasi semua masalah kita. Dan pasti lagi, gratis lagi. Nah, sekarang gimana? Coba buka Alkitab saudara, Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Saya tunggu ya. Nah, udah. Karena Allah telah berfirman. Allah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan. Aku sekali-kali tidak akan. Itu artinya apa? Ume, double negatif. Tidak akan pernah gitu ya, double negatif. Tidak aja kan cukup Pak? Iya, kalau tidak akan pernah mungkin. Nah, itu double negatif. Negatifnya 2 kali. Min gitu ya, minnya banyak. Membiarkan kau dan aku sekali-kali sama juga. Ume, tidak akan meninggalkan engkau. Never leave you, meninggalkan engkau. No, forsake you, mengabaikan engkau, membiarkan engkau diabaikan. Ah, biarin aja lah, biar belajar. Biarin aja kena bencana, biarin aja kena wabah. Nah Pak, gimana tuh kan banyak Pak. Hari-hari ini orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang kena COVID-19. Oh, tanpa menghakimi siapapun. Ya saudara, saya cuma berkata, sudah tersedia. Tersedia apa Pak? Yang pertama, ya, yang meninggal dalam Tuhan, ya ketemu Tuhan. Di surga bersama Tuhan, nggak ada urusan. Tapi tersedia bahwa apa? Bahwa Tuhan menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kita di dalam Yesus. Kota benteng, kubu pertahanan, pelindungan, gunung batu, perisai. Jangan cepet-cepet Pak. Ya oke, kota benteng, gunung batu, perisai. Di bawah kepaknya kita berlindung. Dia itu proteksi kita, darah Yesus memproteksi kita udah dengar tadi. Kita aman di dalam Yesus, di dalam Yesus. Tidak keluar masuk, tidak keluar masuk. Orang disertai terus. Mana bisa wabah, virus kecil gitu, bisa masuk? Nggak bisa. Bisa Pak? Nggak bisa. Harus tembus Yesus dulu, nggak bisa. Ya, shalom. Saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai oleh Bapa, oleh Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dengan kabar baik. Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dalam tayangan, sebagaimana Yesus itu yang di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Kita tahu Yesus itu indah dari segala sisi, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Dan waktu dia kuat, dia tidak sombong. Waktu dia lembut, dia tidak lemah. Yesus sekuat baja, selembut beludru. Dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, sekaligus hamba yang melayani kita. Dia adalah gembala yang agung. Gembala yang pemelihara jiwa kita, domba-dombanya. Sekaligus anak domba yang disembelih buat kita, yang menghapus dosa kita. Dia yang mensuplai segala yang kita perlukan. Segala hal, segala aspek dalam kehidupan kita. Sekaligus roti hidup bagi kita, yang kita makan, yang kita nikmati, yang
sangat bermanfaat, yang hari ini kita nikmati dengan luar biasa. Kita terus mendengar bahwa Dia senang, Dia suka memberkati kita di dalam perjalanan kita membaca buku Unmerited Favor, ya, Unmerited Favor, saudara. Dan kita bersyukur karena unmerited favor, kemurahan yang tidak layak, yang kita terima, kebaikannya, kita pasti diberkati. Sama-sama katakan, pasti diberkati. Kenapa saudara? Karena Dia mau. Tuhan itu dipermuliakan melalui kita di dalam Yesus. Sekali lagi ya, Tuhan senang, Tuhan mau. Dia mempermuliakan dirinya di dalam kita, melalui kita. Sekali lagi ya, melalui kita di dalam Yesus. Luar biasa ya. Siapa yang layak itu semua? Yesus. Siapa yang menerima? Saya. Saudara katakan saya. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Siapa yang dikalahkan, dipermalukan? Ya iblis, saudara. Dan kita bersyukur ya. Jadi Tuhan menyertai kita. Sama-sama katakan, Tuhan menyertai nama saudara, katakan, Melkisedek. Dan Melkisedek adalah orang yang sukses. Sukses seperti apa saudara? Kita sudah belajar di bab sebelumnya. Sukses Yesus atau keberhasilan jenis Yesus. Mudahnya katakan apa? Sukses Yesus. Hasil Yesus. Result atau hasil yang jenis Yesus. Amin. Ya, jadi kita punya sukses Tuhan, sukses Yesus. Ya, kita terus menyerap semua berkat Tuhan hari ini. Amin. Mari kita pelajari beberapa ayat-ayat hari ini yang kita akan renungkan. Saudara boleh mencatatnya. Saudara boleh lihat juga di tayangan dalam Markus 2 ayat 5. Roma 8 ayat 31 bagian B, Yesaya 54 ayat 17, Amsal 3 ayat 5 dan 6, Ibrani 13 ayat 5, Mazmur 37 ayat 23, dan Amsal 18 ayat 24. Saudara, dengan judul apa? Keberhasilan itu melampaui permasalahan kita. Selalu kesuksesan Yesus itu mengatasi atau melampaui. Kasih karunia, sukses kasih karunia, sukses Yesus, sukses kasih karunia sama ya saudara. Itu super bound. Tidak terbatas, melampaui masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Saudara nggak usah takut. Kuncinya apa? Sama. Ya, Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Nanti kita lihat ayatnya. Tapi saudara katakan dulu, Tuhan di pihak saya. Bukan melawan saya. Amin. So be it, amin itu artinya. Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Ya, bagaimana di dalam bab yang keempat ini dimulai dengan keadaan separah apapun, orang lumpuh harus ditandu oleh 4 temannya, sahabatnya, dan mereka mau bawa orang lumpuh ini kepada Yesus, karena mereka tahu bahwa hadirat Yesus superabound, melampaui masalah kelumpuhan, masalah lumpuh, apalagi sejak lahir, lumpuh, layu, itu nggak ada obatnya. Sekarang aja tidak ada obatnya mungkin ya, hanya di terapi-terapi kemungkinan akan sukar atau mustahil bahkan. Tapi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hadirat Tuhan melampaui masalah orang lumpuh ini. Ya, jadi ceritanya Yesus itu ada di sebuah rumah dan orang berkerumun untuk mendengar Yesus. Tidak ada pintu akses masuk. Jadi nggak ada jalan. Sebenarnya semua buntu. Tetapi bagaimana semangat, bagaimana kerinduan, ya teman-teman atau sahabat si lumpuh, bahkan si lumpuh juga
Saya mau ketemu Yesus, saya mau ketemu Yesus. Semangat itu yang luar biasa. Mereka membuka atap dari rumah dan memasukkan temannya yang lumpuh dari atas. Tepat ke hadirat Tuhan. Coba kita baca Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman, mereka memiliki iman. Iman siapa? Good opinion of God. Jadi kalau saudara tanya, iman itu apa sih Pak? Good opinion of God. Itu seperti percikan api sementara Yesus Mesiunya yang akan meledakkan mujizat. Good opinion of God, memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Mereka berpikir, kalau ini ada hadirat Tuhan, saya punya masalah besar, sahabat saya lumpuh dan tidak bisa berjalan, masa mau selama-lamanya? Tapi kalau ada hadirat Tuhan, pasti sembuh. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku," kata Tuhan langsung katakan, "Hai anakku." Berarti aku Bapamu. Sudah sama-sama katakan kepada Yesus, Yesus Bapa saya. Ya, dosamu sudah diampuni. Oh, dia lumpuh. Tetapi Tuhan Yesus katakan dosamu diampuni. Nah, ketika Yesus sengaja sampaikan seperti itu, dan dia memang juru selamat, menghapus segala dosa, dia adalah anak domba Allah yang menghapus. Saudara sama-sama katakan menghapus. Taken away. Disingkirkan dari saudara. Tidak ada lagi selama-lamanya. Dosa yang masa lalu, masa kini, masa depan. Selama-lamanya. Kenapa? Karena di taken away, diambil, dihapus, dibuang, dilepas dari hidup kita 2000 tahun yang lalu. Nanti Pak kalau di depan saya bikin dosa lagi, termasuk. Karena Tuhan Allah kita melampaui waktu dan ruang. Dia Alfa dan Omega. Dia sudah melihat semua. Amin. Jadi ketika Yesus diperhadapkan sama orang-orang Farisi, ahli Taurat yang berkata, wah, dia menghujat Tuhan. Siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah saja? Mereka nggak tahu. Tuhannya, Allahnya, Yahweh-nya di depan mereka tidak lihat. Saudara bisa melihat. Sekalipun tidak melihat dengan mata jasmani, saudara dan saya melihat dengan mata rohani. Oh, Yesus adalah Tuhan. Luar biasa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, bagi Yesus itu lebih sukar untuk mengampuni dosa. Jadi ketika orang protes, orang-orang agamawi komplain, siapa dia mengampuni dosa? Tuhan katakan apa? Tuhan kata mana yang lebih suka? Mengatakan dosamu diampuni, atau bangkitlah dan berjalanlah. Ahli-ahli Taurat nggak tahu betapa tidak mudahnya. Bahkan untuk Tuhan, Yesus harus berkeringat darah di Taman Getsemane, bergumul. Kenapa? Karena dia harus ditimpakan dosa kita semua. Dia harus menyerap semua dosa. Semua penghukuman, semua kutuk, semua masalah, persoalan, stres, khawatir, wabah, bencana yang harusnya kita terima, ditimpakan semua kepada dia. Dan dia bayar overpayment. Bayar lebih maksudnya. Jauh lebih besar dari semua itu semua. Dan sudah selesai. Makanya Yesus katakan, jadi sebenarnya bagi Yesus adalah lebih sukar mengatakan, "Hei Melki, hei sebut nama saudara, dosamu telah diampuni." Daripada, "Hai lumpuh, bangkit dan berjalanlah." Ya, jadi Tuhan Yesus itu mengatasi semua kondisi si lumpuh. Ya. Dosamu diampuni itu jauh lebih, saudara. Sama-sama katakan lebih. Ya, Tuhan tidak marah ketika si lumpuh dan teman-temannya menurunkan si lumpuh itu di depan dia. Ya, Tuhan tidak marah. Tuhan di pihak kita. Tadi saya sudah katakan kan? Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Musuh adalah maut. Penyakit. Tuhan katakan maut sebagai
enemy, musuhnya. Jadi hadirat Tuhan selalu menyertai kita. Dengan ayat ini ya, kita baca sekarang ayatnya. Tadi yang saya katakan dari Roma 8 ayat 31. Bagian B-nya saja. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak Melki, siapakah yang akan melawan Melki? Makanya saya katakan dari ayat ini, Tuhan di pihak saya. Kok bisa Pak? Ya karena ini kan pertanyaan retoris. Apa tuh Pak pertanyaan retoris? Pertanyaan yang jawabannya sudah di dalam pertanyaan. Apa jawabannya? Tuhan di pihak saya. Kan? Jika Tuhan di pihak kamu, siapakah lawan kamu? Kan pertanyaan. Berarti apa? Jawabannya sudah ada. Apa Pak jawabannya? Tuhan di pihak saya. Siapakah yang melawan kamu? Berarti Tuhan tidak melawan saya. Karena bukan Tuhan yang melawan saya. Siapa yang melawan saudara? Siapa yang berusaha? Ya iblis. Dengan antek-anteknya mungkin. Yang dikuasai oleh iblis. Untuk menyerang kabar baik. Mungkin menyerang saudara yang memberitakan kabar baik. Untuk menyerang Yesus dari abad ke abad. Bahkan dari ribuan tahun. Sampai Yesus, Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang Mesias ada di dalam kita. Yesus di dalam kita. Juru selamat di dalam kita. Immanuel. Saya lagi hafalin ya saudara, hafalin. Hafalin. Hafalin apa Pak? Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Amin? Atau saudara hafalin ayatnya. Ya, tapi kan ayatnya retoris. Jika Allah di pihak kamu, siapakah yang melawan kamu? Atau jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ya masih perlu dijawab kan? Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Amin? Jadi kita pastikan. Jadi ini bukan mudah-mudahan nih. Kalau Tuhan bilang Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Dan Tuhan Immanuel menyertai saya, ya. Dan hati nurani kita, jangan lupa juga hati nurani kita sempurna karena korbannya sempurna. Kenapa perlu? Supaya jangan mau dibohongin. Oh nggak bisa Tuhan di pihak kamu terus. Kamu kan gagal, kamu kan jatuh, kamu kan melakukan ini, kamu kan masih begini dan begitu. Saudara, selama saudara lahir baru, anak Allah, Tuhan di pihak saudara, bukan melawan saudara. Bahkan waktu kita gagal Pak, iya bahkan ketika kita sedang gagal pun, Tuhan tidak meninggalkan kita. Nanti kita akan teruskan ayat-ayat ini. Tapi yang menjadi dasar, awal, bagaimana sukses kita ini melampaui masalah kita. Kita tahu bahwa Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Amin? Amin ya saudara ya. Jadi Tuhan di pihak kita itu dikatakan gini. Seperti waktu orang Israel di Mesir. Ya, ketika seluruh Mesir gelap, di Goshen, di tempat Israel ada terang. Ya Pak, kalau gelap gampang Pak, nyalain lampu aja, nyalain lilin kayak, nyalain api kayak. Ini gelapnya gelap supranatural. Sampai begitu tebalnya, sampai dikatakan bisa dipegang. Disentuh tuh, gelap. Ya, ekspresi aja, tapi seperti itulah gelapnya, supranatural. Berarti terangnya apa? Terangnya supranatural. Siapa terangnya? Yesus. Seperti dalam Paskah pertama juga mereka menyembelih anak domba Paskah. Mereka makan anak domba Paskah. Mereka melaburkan darah anak domba Paskah di ambang pintu dan di tiang pintu dan di ambang pintu. Melambangkan apa? Melambangkan salib. Membuat apa? Membuat Tuhan berjalan masuk. Passover masuk, malaikat maut atau yang mau membunuh lewat. Tetapi kalau tidak ada darah, tidak ada Yesus, tidak ada darah anak domba Allah, darah anak domba Paskah, masuk, mati semua anak sulung. Kakeknya anak sulung mati, bapaknya anak sulung mati, anak sulung yang laki-laki mati. Kucingnya anak sulung mati. Burungnya mati kalau lahir yang pertama. Kenapa?
Ya karena itulah yang Tuhan katakan pada waktu itu. Ya, jadi saudara dikatakan kita memiliki darah anak domba Allah yang sempurna. Itulah jaminan kita, Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Jadi Tuhan nggak bisa itu. Ya, saudara percaya, wah Tuhan kasih penyakit. Ada sesuatu yang mengherankan ya, mengherankan. Jadi saya jadi ingat. Kalau kemiskinan, kebangkrutan, penyakit, ada orang-orang Kristen katakan gini, oh ini Tuhan sedang mendidik. Oh ini Tuhan sedang menghajar kamu pasti punya dosa. Tapi kalau kita bicarakan kemakmuran, kesehatan, perlindungan, dimudahkan lagi, seperti kabar baik ini yang terus kabar baik dan hanya baik, baik dan hanya baik, berkat dan hanya berkat. Oh itu setan, sesat. Kalau buruk Tuhan. Kalau berkat, baik-baik, sesat, setan. Nggak salah kekristenan hari-hari ini. Nggak salah kita sudah ditipu dengan konspirasi jahat seperti itu. Nggak salah. Coba dipikirkan lagi. Ya. Jadi nggak ada sebenarnya penyakit, wabah, kecelakaan, tragedi, hutang, gosip, hinaan. Ya nggak masalah. Saya sampaikan kabar baik. Orang-orang yang mencela, menghina, mengata-ngatai, nggak masalah. Saya nggak rugi apa-apa. Cuman ya menggenapi firman Tuhan aja. Saya menderita karena Kristus. Kenapa? Ya dicela, dihina karena dunia membenci Yesus. Sederhana aja. Dan tidak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan kemuliaan yang nyata dari memberitakan kabar baik. Injil kasih karunia radikal. Tidak ada jadi senjata yang ditempa, apalagi cuman gosip, email, busuk, atau kata-kata kasar. Yang ada artinya, nggak ada. Setiap senjata yang ditempa melawan saya, atau melawan saudara yang percaya kasih karunia, yang memberitakan kasih karunia secara radikal, tidak akan dapat berhasil. Apapun yang dipersiapkan iblis, teror apapun, tidak akan dapat berhasil. Sebab apa saudara? Tuhan di pihak saya, sama-sama katakan, Tuhan di pihak Melki, bukan melawan Melki. Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baca ayatnya ya. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditimpa terhadap engkau, ditempa, direncanakan. Wah, ini ya kan? Direncanakan, tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan, tuh kan? Tuduhan, dakwaan, gosip, hoaks. Ya udah sering lah dikata-katain kan. Nggak masalah. Engkau dalam pengadilan, bahkan sampai pengadilan dikatakan. Akan kau buktikan salah. Kenapa? Kita memiliki roh wisdom. Roh hikmat dan wahyu. Tuhan taruh perkataan di dalam anak-anak Tuhan yang memberitakan kasih karunia. Kuasa. Saya pernah diadilin dengan sinode besar. Sampai singkatnya, bukan saya yang dihakimi, diadili. Ya, orang yang bersaksi, yang men-shoot video berkata, ini mah bukan Pak Melki yang diadilin. Pak Melki yang mengadili mereka. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menentang firman Tuhan. Nggak ada saudara. Misalnya bahwa Tuhan dengan persembahan tubuhnya telah menghapus dosa kita. Ibrani 10 ayat 10 misalnya. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Atau bukan ya, Ibrani 10 ayat 10 katakan seperti ini ya. Kalau ia tidak menyayangkan anaknya ini, Yohanes 3 ayat 16. Tapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak menunaikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Oh itu Roma 8 ayat 32. Ya, tapi dikatakan gini, oleh karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Kristus. Itu nggak perlu diartikan aneh-aneh saudara.
oleh persembahan tubuh Kristus. Sudah belum? Sudah deh kayak salib. Lihat aja salib. Kita dikuduskan, kudus nggak oleh darah Yesus? Kudus. Berapa lama sampai dosa berikutnya? Enggak. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Itu intermezzo sedikit. Kenapa saudara? Karena saya diadili, dihakimi dengan berkata, oh nggak bisa. Dosa itu diampuni hanya waktu justifikasi aja di awal. Kemudian dalam perjalanannya harus ada periode pengudusan dan pemuliaan. Dan kalau jatuh di kedua periode ini, ya masuk neraka. Berarti nggak kekal saudara keselamatannya. Berarti pendamaiannya, rekonsiliasinya dengan Tuhan bisa hilang. Oh ya emang gitu kan Pak? Nah itulah firman dengan menurut logika saudara atau orang-orang itu tidak sama. Firman katakan once and for all. Sama apa itu Pak? Sama-sama katakan sekali dan untuk selama-lamanya. Sekali lagi, sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi sifatnya apa saudara? Kekal, ya. Jadi sifatnya kekal, berkesinambungan, kekal. Apa aja Pak? Ya apa aja, kasih karunia kekal, berkesinambungan, bersuperbaun, berlimpah-limpah, kemurahannya yang tidak layak, kebaikannya, kasihnya, penyertaannya, berarti kesuksesannya, keberhasilan yang baik, keberhasilan jenis Yesus, penting ya, hasil jenis Yesus, sukses jenis Yesus. Apa itu Pak? Sudah dengar di bagian bab ketiga di YouTube-nya. Dan gratis, sama-sama katakan gratis. Cuma-cuma. Kok bisa cuma-cuma? Makanya disebut unmerited favor, bukan merited kita. Atau dengan cara dua, bukan jasa kita, itu intinya. Bukan usaha manusia, bukan pekerjaan daging atau manusia, usaha orang, atau tekad manusia bahkan. Makanya disebut cuma-cuma. Kalau saudara diberikan cuma-cuma, saudara katakan apa? Saya terima. Nah kita tuh biasanya dengar cuma-cuma itu barang murahan. Beli handphone, dapat payung misalnya. Gratis. Kita pikir kasih karunia itu cuma payung. Padahal kasih karunia itu yang diberikan cuma-cuma itu adalah Yesus. Amin. Ya, jadi amal, kebaikan, pelayanan tidak membuat Tuhan lebih mengasihi kita atau menyebabkan Tuhan kurang mengasihi kita. Kenapa? Sekali lagi, Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Amin. Kenapa, Pak? Karena Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Bahkan Allah itu bukan mengasihi kita, Allah itu adalah kasih itu sendiri. Ya makanya dia mengasihi kita tentu saja ya. Kan ada syaratnya Pak, syarat ketentuan berlaku. Syaratnya sudah diselesaikan oleh Yesus. Syarat dan ketentuan berlakunya sudah digenapi oleh Yesus. Hukum Tauratnya sebagai senjata dakwaan buat manusia sudah dipakukan oleh Yesus. Dan kita terima apa? Cuma-cuma. Sama-sama katakan cuma-cuma. Ya, karena kita terimakan cuma-cuma, tentu ada hubungan kan? Bapak dengan anak, ada hubungan. Amin. Jadi bukan aturan legalistik. Karena kamu lakukan ini, maka kamu dapat ini. Hukum Taurat seperti itu. Do good, get good. Lakukan baik, dapat baik. Do bad, get bad. Lakukan yang salah, yang buruk, dapat pukulan. Oh, nggak perlu Roh Kudus untuk tahu itu, saudara. Nggak perlu Roh Kudus. Hukum Taurat, melakukan baik, dapat baik, melakukan salah, dapat pukulan. Saudara jalan di jalanan di kota saudara tanya sama siapapun di situ, Pak, gimana kalau bisa masuk surga? Oh, harus lakukan baik. Pak, kalau orang masuk neraka gimana? Oh, itu yang jahat tuh, yang lakukan jahat-jahat. Nah kan begitu. Nggak perlu Roh Kudus, nggak perlu orang saudara jadi percaya Yesus atau
terima Roh Kudus untuk mengetahui do good get good, do bad get bad. Nggak perlu. Tapi saudara memerlukan Roh Kudus, roh hikmat dan wahyu. Hati saudara harus diterangi oleh Roh Kudus, di enlightenment, dibanjiri dengan terang. Dan Tuhan itu menghendaki semua orang terima, percaya. Tinggal semangatnya aja, kerinduannya. Mau nggak diselamatkan? Saudara dengar firman-Nya, mau nggak diselamatkan? Terima Yesus. Ya, bukan aturan legalistik, hubungan. Ya, aturan legalistik terpaksa, Tuhan nggak tertarik. Ya, Alkitab mengatakan aturan legalistik itu dead works. Saudara berdoa banyak-banyak supaya saudara dikenang Tuhan. Saudara baca Alkitab supaya Tuhan lebih sayang kepada saudara. Itu namanya dead works. Saudara dengerin aja di khotbah-khotbah dari buku Destin to Reign. Ada bab 1 sampai bab 22. Saudara dengar, pilih aja yang mana. Ya. Jadi kita membaca Alkitab kalau gitu buat apa? Kita melihat surat cinta Tuhan. Kita mau lihat semua kebaikan, kemurahan, apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan, kita mau lihat keindahan Tuhan. Terus doa buat apa? Tuhan, kita doa, hubungan kan tadi dikatakan. Lord, I cannot, but you can. Kita terima supply Tuhan. Kita nggak sanggup, tapi Tuhan sanggup. Tapi kita mau bersandar kepada kemurahan kebaikan Tuhan. Ya, jadi kita memiliki pewahyuan kekal bahwa hadirat Tuhan Yesus bersama kita itu continue. Sama-sama katakan continue. Ya, berkesinambungan artinya. Tidak putus, tidak ada jeda. Ya, bahwa hadirat Tuhan itu continue. Ya, bahwa kemurahannya atau kemurahan yang tidak layak, karena buku ini judulnya Unmerited Favor, adalah untuk kita kepastian bahwa Yesus selalu di pihak kita. Sekali lagi, apa yang kita hafalin? Yesus di pihak saya, bukan melawan saya. Karena itu Amsal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati kita percaya aja. Oh, Tuhan di pihak saya ya, bukan melawan saya. Sekalipun saya gagal, Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Ya. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apa itu? Upaya, usaha, itu pengertian kita sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu. Ya, dalam segala laku kita akui. Lord, Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Kalau anak saya bertanya aja kepada saya, pi, dia baru pi aja saya udah gini. Roh Kudus, hikmat, minta hikmat. Saya nggak tahu dia tanya apa, mungkin tanya hal yang sederhana. Saya bergantung. Hikmat Tuhan. Christ is my wisdom. Tuhan adalah hikmat. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, dalam kita itu diluruskan artinya apa? Berkelok-kelok, wah berat, nanjak gini. Tuhan lurusin semua. Yang lembah ditimbun, yang bergunung diratakan, yang berkelok-kelok diluruskan. Kok bisa, Pak? Ya Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Amin. Amin. Ya, jadi dia selalu di pihak kita, itu saudara harus pastikan. Ya, jadi sekali lagi hadirat, sama-sama katakan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan itu gratis. Cuma-cuma. Amin. Kenapa? Karena kita anaknya yang berharga. Ya, tadi kan saya katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya apa? Gratis. Supaya barang siapa yang percaya, buat siapa? Buat yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Tidak binasa artinya apa? Hidup kekal. Kekal itu berapa lama? Selama-lamanya. Kadang-kadang orang nggak tahu kekal itu berapa lama. Oh, sampai dosa berikutnya, Pak. Enggak, selama-lamanya. Amin. Begitu besar kasih Allah. Dan Dia adalah, siapa itu Yesus? Juru selamat, Pak. Yesus itu Allah, Yesua, Allah, juru selamat. Betul. Yesus disebut namanya siapa? Immanuel. Ya.
Immanuel itu Allah beserta kita, mutlak. Tidak dapat meninggalkan kita. Sama-sama katakan mutlak. Tidak dapat meninggalkan kita. Kok bisa Pak? Tidak bisa. Sudah dimeterai kita oleh Roh Kudus. Kita selalu sukses dengan sukses hasil Yesus. Ibrani 13 ayat 5. Ya, supaya saudara katakan gini. Masa sih nggak bisa meninggalkan? Ya kalau saudara percaya ngomongan saya, mungkin saudara bilang, wah bisa dibohongin nih. Tapi kalau Tuhan sendiri yang ngomong, di Alkitab gimana? God cannot lie. Tuhan tidak dapat berdusta. Kita udah tahu kesuksesan kita karena Tuhan menyertai. Keberhasilan kita karena Tuhan menyertai. Kita sudah tahu dalam segala aspek, dalam segala bidang, dalam segala hal. Mengatasi semua masalah kita. Dan pasti lagi, gratis lagi. Nah, sekarang gimana? Coba buka Alkitab saudara, Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Saya tunggu ya. Nah, udah. Karena Allah telah berfirman. Allah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan. Aku sekali-kali tidak akan. Itu artinya apa? Ume, double negatif. Tidak akan pernah gitu ya, double negatif. Tidak aja kan cukup Pak? Iya, kalau tidak akan pernah mungkin. Nah, itu double negatif. Negatifnya 2 kali. Min gitu ya, minnya banyak. Membiarkan engkau dan aku sekali-kali sama juga. Ume, tidak akan meninggalkan engkau. Never leave you. Meninggalkan engkau, no, forsake you, mengabaikan engkau, membiarkan engkau, diabaikan gitu. Ah, biarin aja lah, biar belajar, biarin aja kena bencana, biarin aja kena wabah. Lah Pak, gimana tuh kan banyak Pak, hari-hari ini orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, yang kena COVID-19. Oh, tanpa menghakimi siapapun. Ya, saudara, saya cuma berkata, sudah tersedia. Tersedia apa Pak? Yang pertama, ya, yang meninggal dalam Tuhan, ya ketemu Tuhan di surga bersama Tuhan, nggak ada urusan. Tapi tersedia bahwa apa? Bahwa Tuhan menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kita di dalam Yesus. Kota benteng, kubu pertahanan, pelindungan, gunung batu, perisai. Jangan cepet-cepet Pak, ya oke, kota benteng, gunung batu, perisai, di bawah kepaknya kita berlindung. Dia itu proteksi kita, darah Yesus memproteksi kita udah dengar tadi. Kita aman di dalam Yesus, di dalam Yesus. Tidak keluar masuk, tidak keluar masuk. Orang disertai terus. Mana bisa wabah, virus kecil gitu, bisa masuk? Nggak bisa. Bisa Pak? Nggak bisa. Harus tembus Yesus dulu. Nggak bisa. Itu masalah belief. Apakah mereka nggak percaya? Nggak ada urusan. Tersedia, saya bilang. Tersedia buat saudara dan saya. Tersedia buat saudara dan saya dengan panjang umur ku kenyangkan kau. Akan ku perlihatkan Yesua kepadamu. Yesus kepadamu. Tersedia buat saudara dan saya. Bahwa Yesus itu, kalau kamu hidup selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Tersedia buat saudara dan saya. 1000 rebah di sisi kita. 10.000 di sebelah kanan kita. Tetapi itu tidak akan menimpa kita. Tersedia. Malaikatnya diperintahkan untuk menatang kita. Sehingga kaki kita tidak terantuk kepada batu. Bukannya lompat kita dalam perjalanan kita. Ketika ada batu, kita diangkat. Sehingga tidak terantuk kepada batu. Tersedia. Masih banyak lagi ayat. Dengan panjang umur, ku kenyangkan kau. Kan tadi saya katakan. Juga tersedia, mulutmu kupuaskan dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu, ku perbaharui seperti pada burung Raja Wali. Adakah telinga yang mendengar? Adakah orang percaya yang berkata, amin. Amin. Hanya begitu.
Ya, tapi sekalipun gagal dalam apapun, ya, Tuhan tetap tidak bisa meninggalkan kita. Ya. Jadi Yesus ada di samping kita, mendorong kita, mengangkat, memulihkan kita menjadi utuh. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tadi Tuhan meluruskan jalan, Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita di sepanjang jalan kita, sehingga kaki kita nggak terantuk dengan batu. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Ya. Hidupnya berkenan, Pak, harus berkenan. Ya, kita dikenan karena kita di dalam Yesus. Sama-sama katakan, saya dikenan, diterima sebagai anak, dikasihi sebagai anak yang paling dikasih. Karena di dalam Yesus. Sama-sama katakan, di dalam Yesus. Bisa keluar masuk? Nggak bisa. Kenapa sih ada aja orang-orang yang selalu berjuang untuk bisa lompat dari tangan Yesus misalnya? Kita ditaruh di tangan Yesus, di tangan Bapa. Ujung tangannya aja kita nggak tahu. Kok bisa, Pak? Bintang 7 di tangan Yesus begini, 7. Gimana ketemu ujungnya tangannya? Nah, ini kalau masih mau debat juga. Kita dimeterai oleh Roh Kudus. Saya nggak mau berdebat tentang itu ya. Ayat 24, apabila ia jatuh, jadi bisa gagal. Tidaklah sampai tergeletak, tidak dicampakkan. Ini bahasa Inggrisnya katakan tidak dicampakkan, jatuh nggak dicampakkan. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, for the Lord uphold him with his hand. Jadi Tuhan menopang kita dengan tangannya, Tuh kalau jatuh di tangannya artinya. Bukan lompat keluar. Bisa, Pak, ya cari aja. Nggak bisa. Itulah keselamatan kekal. Sekali selamat, tetap selamat. Saya nggak malu mengatakan itu. Karena siapa? Karena saya percaya salibnya. Karena saya percaya darah anak domba Allah. Karena saya percaya korbannya. Tubuh Kristus telah diserahkan buat saudara dan saya. Amin. Ya, jadi kita gagal, Yesus ada menopang kita. Sekalipun kita nggak mau gagal. Siapa yang mau gagal? Kita mau hidup terhormat. Siapa yang mau hidup dalam comberan? Bukan orang di bawah kasih karunia. Bukan. Tapi semua orang bisa gagal. Termasuk saya. Tapi Tuhan menopang, mengangkat saya, menopang dengan tangannya. Ya, tadi kita udah baca. Ya. Jadi dia tidak kabur, dia tidak lari sebagai sahabat. Saudara kita baca ya. Dia itu sahabat yang setia. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara itu siapa? Yesus. Sama-sama katakan, Yesus sahabat yang setia. Sahabat setia saya, katakan. Amin. Yesus sahabat setia Melki. Yesus sahabat setia nama saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami sudah mendengar dari perjalanan kami membaca buku Unmerited Favor, bahwa Tuhan senang memberkati kami, dan Tuhan memberkati kami karena Tuhan menyertai kami. Seperti Tuhan menyertai Yusuf, makanya dia menjadi orang yang berhasil. Dan Tuhan terus menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami, tidak akan pernah mungkin meninggalkan kami, melupakan kami. Dan kami mensyukuri, Tuhan begitu indah, begitu luar biasa. Kami terima semua penyertaan-Mu, kami aman, kami diberkati, kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, begitu luar biasa. Tuhan sahabat kami yang setia, sekalipun kami gagal, Tuhan tidak mencampakkan kami. Tapi Tuhan mengangkat kami lagi. Tuhan memulihkan kami, menjadikan kami utuh, menjadikan kami boleh melihat kasih karunia-Mu, manifestasi dari kasih karunia-Mu. Lebih lagi, kami boleh lebih lagi melihat bahkan keindahan Yesus lebih lagi. Terima kasih Bapak. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu.
Ya, berdoa setiap orang yang mendengar, yang belum menerima Yesus, boleh menerima Yesus sekarang. Katakan, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Katakan saudara, ambil kesempatan ini. Dan saya menerima bahwa selama-lamanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya lagi. Amin, saudara diselamatkan. Dan Tuhan berdoa juga untuk semua yang punya masalah begitu besar, begitu banyak, mungkin seperti si lumpuh tadi. Tapi Tuhan, kami sudah mendengar bahwa kemurahan-Mu, bahwa kebaikan-Mu, bahwa suksesmu, keberhasilan-Mu jauh lebih besar daripada masalah-masalah itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Yang punya masalah keuangan, diberikan terobosan keuangan. Yang punya masalah keluarga, hubungan, diberikan pemulihan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang mau terima, mau percaya, katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.